Kalau secara filosofi di ortopedi itu life is motion, motion is life. Ya. Jadi di ortopedi itu bagaimana orang tersebut bisa bergerak, ya, beraktivitas, ya. Supaya apa? Supaya dia sehat. Jadi, orang yang mager itu tidak sehat. Ini harus dipahami dulu starting point-nya yang harus kita sampaikan kepada generasi milenial. Nah, karena sebetulnya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan ya, bukan kita harinya kemudian untuk terlena dan menyebabkan kita tidak beraktivitas atau tidak bergerak. Itu harus dipahami dulu. Karena tadi ya lebih baik duduk daripada berbaring, lebih baik berdiri daripada duduk, lebih baik berjalan daripada berdiri, lebih baik berlari daripada berjalan. Itu yang kita upayakan. Nanti kita harus bergerak supaya tubuh kita sehat, khususnya tulang dan sendi kita. Intinya ya kita bergerak secara ilmu kesehatan itu setengah jam sehari. Ya silakan Anda modifikasi apapun aktivitas ya, yang bisa kita lakukan. Apakah mau jalan santai, apakah mau treadmill, ya apakah mau senam aerobik, asal dia bergerak setengah jam sehari. Untuk apa? Otot-ototnya terjaga kekuatannya, refleks juga terjaga, kemudian juga kepadatan tulangnya juga terjaga. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau tidak bergerak sehari ya otot-otot akan mengecil, refleks juga kurang bagus, badan semakin tambun, tulang semakin rapuh. Nah ini yang tidak kita pahami. Nantinya apa? Akan muncullah penyakit sakit pinggang, sakit lutut, ya. Nah itu yang jadi masalah ke depannya. Apalagi kalau sudah obes, itu sudah lebih repot lagi. Juga pemanis, ya, pengawet, itu kita hindari. Emang kita usahakanlah makan-makan yang lebih sehat dan tradisional. Dari situ akan kita ya akan dapatkan yang 4 sehat 5 sempurna, dibandingkan kalau yang instan-instan tersebut itu notabene tinggi garamnya juga, kemudian juga pengawet juga ada, MSG semuanya, penyedap juga, itu merupakan prekursor atau karsinogenik yang merupakan bakat-bakat untuk zat-zat kanker di situ. Itu yang kalau kita menumpuk, kita udah biasa makan junk food, ya makan instan, itu kan tidak baik. Kalau dari kecil udah kita biasa. Jadi idealnya seperti apa nih dok? Jadi saya bilang kalau tingginya 150 cm dikurang 100, 50 dikurang 10% lagi, jadi 45. Kebayang nggak kira-kira yang harusnya? Yang idealnya seperti itu. Ya, tapi kalau sudah badan 150, berat badannya 100, itu nggak lama-lama dia nggak akan awet organ-organnya. Di angka 50 udah fail. Ya, karena organ itu 40 ke atas sudah berkurang fungsinya, 50 ke atas udah fail dia. Itu makanya sekarang orang nggak umur-umur nggak panjang-panjang kan. Iya. Ya, banyak masalah itu. Karena pola makan tadi dok ya. Ya, yang harus dipahami, olahraga itu bukan pelengkap kebutuhan kita. Saya merasakan itu betul. Sesibuk-sibuknya saya ya, saya usahakan olahraga. Kalau saya nggak olahraga itu badan tuh jadi tambah lemah. Jadi saya tidak merasa gembira, ada yang nggak segar gitu. Karena saya merasakan olahraga itu menjadi obat bagi saya gitu. Nah, bayangkan kalau itu nggak didudukan dari awal persoalan tersebut, dia menganggap olahraga itu hanya sebatas mungkin dia nggak hal yang nggak penting. Padahal itu butuh kalau sama aja kita kalau nggak mandi ya gimana rasanya gitu, seperti nggak itu segar, jadi ya? Masalah jadi. Nah, itu kalau olahraga itu akan jadi masalah lagi. Kalau saya merasakan betul saya butuh olahraga, dan olahraga itu saya jadikan obat bagi saya gitu. Apalagi umur sudah semakin bertambah, itu saya udah harus menambah porsi olahraga tuh untuk menutupi atau mengurangi proses aging saya gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi perilaku hidup sehat dan bersih itu memang harus kita lakukan. Ya kita kan ikhtiar agar kualitas hidup kita benar gitu. Kalau mati kita nggak tahu. Kalau soal mati itu nggak perlu orang tua orang muda. Ya, deretnya dari cabut bukan dari hitung gitu. Bukan ranah itu lagi dong ya. Tapi ikhtiar kita bagaimana hidup tersebut berkualitas. Jadi jangan bilang, oh ada orang mau rokok 2 minggu sehari nggak mati-mati juga. Itu bukan persoalan itu. Pasti orang yang lebih berkualitas orang tidak merokok daripada merokok. Ya. Orang merokok sih berkualitas orang berolahraga daripada tidak berolahraga. Itu udah pasti itu barang yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu.